Kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan dars bahasa Arab kita dengan menggunakan kitab Dasar Durusul Lughah. Setelah libur Ramadan, kali ini pertemuan perdana kita, kembali kita lanjutkan pembahasan kita pelajaran bahasa Arab, masuk pada bab yang ke-11, Ad-Darsul Hadi Asyar. Qabla an nuwasil darsana, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sa'as'alu lakum an halikum. Maka akan ada pertanyaan dahulu tentang bagaimana kabar dan keadaan kita. Kaifa halukum ya ikhwan? Khair, alhamdulillah. Masih semangat? Semangat insyaallah ya. Bismillah. Setelah libur panjang biasanya harus mengumpulkan niat kembali ya. Baik, setelah kemarin kita menyelesaikan dars 10, kita sempat murajaah sedikit. Insyaallah sudah bisa dipahami dan juga sudah hafal dengan mufradat-mufradatnya, seperti yang pertanyaan, Mas muka, ana, min hindi, atau min aina anta. Insyaallah sudah masih ingat ya, insyaallah ya. Baik, sekarang kita masuk ke Ad-Darsul Jadid, pelajaran yang baru. Di sini ada nas, ada sebuah cerita tentang baiti, yaitu rumahku. Seseorang di sini membuat cerita tentang rumahnya, tentang keberadaan dalam rumahnya, apa saja yang ada di dalam rumahnya. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita baca bersama-sama minimal sebanyak 3 kali supaya lebih fasih dan lancar dalam baca bahasa Arab. Baik, ana awali, kemudian antum jami'an. Pelajaran ke-11, Ad-Darsul Hadi Asyar. Ana yang mengawali, kemudian antum sekalian mengikuti. Baik, nabda ya ikhwan, kita mulai. Baik. Ad-Darsul Hadi Asyar. Al-unwan baiti. Al-unwan itu judul, cuma di sini tidak ada ya. Baiti, baiti itu artinya rumahku. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri. Wa hadha kursiyyi. Wa hadha maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi.
Wa hakibati tahtal maktabi. Karir, ulangi. Wa hakibati tahtal maktabi. Nafidatun ghurfati. Nafidatun ghurfati maftuhatun. Hadihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamah. Wali ukhtun wahidatun. Ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirat. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Sudah lancar? Ulangi lagi ya. Ad-darsul hadi ashar. Baiti. Hadha baiti. Baiti amamal masjidi. Fihi hadiqatun saghiratun. Karir, ulangi. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri. Wa hadha kursiyyi. Wa hadha maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi. Alal maktabi. Wa hakibati tahtal maktabi. Nafidatun ghurfati maftuhatun. Karir, ulangi. Nafidatun ghurfati maftuhatun. Baik. Hadihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamah. Wali ukhtun wahidatun. Ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Sudah lancar belum? Belum?
Sekali lagi ya. Ad-darsul hadi ashar. Baiti. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fiha fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri. Wa hada kursiyyi. Wa hadal maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi. Alal maktabi. Wa hakibati tahtal maktabi. Nafidatun ghurfati maftuhatun. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamah. Wali ukhtun wahidatun. Ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfati al-kabirati. Kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Baik, sudah lancar insyaallah ya. Tip ana peragakan maksud dari percakapan ini. Ada seseorang anak salah satu rumah dan dia menjelaskan keadaan rumahnya, mana kamar ibunya, mana kamar dia, dan mana kamar saudaranya. Baik. Hadza baiti, hadza baiti, ini adalah rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku ini di depan masjid. Nah, rumahku ini di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku bagus, rumahku ini indah, bagus. Terus fihi hadiqatun saghiratun. Fihi artinya fihi itu hi-nya kembali ke rumah, ke halaman. Fihi hadiqatun saghiratun. Nah, di rumah itu ada taman. Taman itu kecil. Hadiqah itu taman. Hadiqatun. Hadiqatun. Taman. Saghirun. Di situ saghiratun, di sini saghirun, nanti dijelaskan ya. Nanti. Fihi hadiqatun saghiratun. Nah, di rumahku itu ada taman, tapi tamannya kecil gitu, saghir, kecil. Hadhihi ghurfati. Nah, dan ini adalah kamarku, kamar tidurku. Ghurfah itu kamar atau ruangan. Ghurfah ini kamar tidurku.
Fiha nafidatun. Nah, hanya itu kembali ke ghurfah. Fiha nafidatun. Nafidatun. Nafidatun mana? Nafidatun jendela. Nafi jendela. Fiha nafidatun kabiratun. Nah, di dalam kamarku itu ada jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun. Mirwahatun. Hunaka dakhilal masjid mawjud mirwahah wal mukayyif. Hasan. Mirwahatun kipas angin. Silakan dimaknai kalau masih bingung. Mirwahatun kipas angin. Mirwahatun jamilatun. Jamil? Bagus. Jamil indah. Kelas mirwahatun. 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 Wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri. Hada, terus pindah lagi dia jelaskan. Hada sariri. Ini tempat tidurku, kasur atau ranjang, sarir. Kasur, ranjang. Ini sariri. Ini kasurku. Wa hada kursi, dan sebelah sini adalah kursiku. Nah, di situ ada huruf ya. Ya itu ya mutakalim, orang yang kata ganti orang yang apa? Yang ngomong. Jadi ya itu menandakan kepunyaan dia gitu. Hada sariri wa hada kursi. Nah, ini tempat tidurku, ranjangku, dan ini kursiku. Oke. Kemudian wa hada maktabi. Dan sebelah sini ini mejaku. Meja saya. Dan jelaskan lagi, berikutnya pindah ya. Saati, mana sa'ah? Jam, bukan hari kiamat ya. Saati, jam ini jam saya. Wa qalami, dan pulpen saya. Wa kitabi, dan buku ataupun kitab saya. Alal maktabi. Alal maktabi. Mana? Kitabi alal maktabi. Kitabku di atas meja. Ala itu di atas. Ala. Apa beda sama rafa? Rafa itu mengangkat. Kayak dalam hadis irfa saubak, angkat pakaian. Kalau ala itu sudah di atasnya. Kalau rafa kan masih ada pekerjaannya gitu. Iya, masih berada di tempat belum di atasnya gitu. Kemudian wa hakibati tahtal maktabi. Hakibah, mana hakibah? Hakibah? Tas, Hasan. Hakibah, tas. Wa hakibati tahtal maktabi. Misli hadhi. Wa hakibah tahta. Dan tasku dan tas saya berada di bawah meja. Tahta itu di bawah. Tahtal maktabi. Kemudian nafidatun ghurfati maftuhatun. Nafidah sudah dapat? Nafidah? Jendela ghurfah sudah dapat kosakatanya? Ya. Jendela? Ya, Hasan. Nafidatun ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Kemudian pindah dia keluar kamar, menjelaskan kamar saudaranya. Hadhihi ghurfatu akhi. Ya, ini kamar saudaraku. Ini kamar saudaraku. Akhi itu saudara laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Ini kamar saudaraku. Kemudian wa tilka ghurfatu ukhti. Nah, dan di sana itu tilka itu kan kata tunjuk yang jauh. Nanti ada kata tunjuk dekat, kata tunjuk yang jauh. Nanti ana jelaskan sedikit. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan di sana itu kamar saudara perempuanku. Tilka sudah dapat ya maknanya ya? Tilka. Mana tilka? Tilka. Ya. Bisa itu untuk muannas itu
Tilka itu. Tilka wa tilka ghurfatu ukhti, dan di sana itu ada kamar saudara perempuan saya. Kemudian ghurfatu akhi kabiratun. Nah, kamar saudara laki-lakiku ini besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudara perempuanku kecil. Kemudian ghurfatu akhi amama ghurfati. Amama ghurfatu akhi. Ya Hasan, kamar saudaraku tepatnya di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Dan kamar saudara perempuanku tepatnya di depan dapur. Matbakhun. Matbakhun dapur. Dan li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Akhun mana akhun? Ada yang tahu mana artinya akhun? Akhi, akhun. Saudara laki-laki. Li akhun wahidun. Nah, li itu aku, saya punya saudara laki-laki satu. Ismuhu, namanya Usama. Namanya Usama. Wali ukhtun wahidatun. Nah, dan aku juga punya saudara perempuan, satu saudara perempuan. Terus ismuha artinya namanya Su'ad. Perempuan ya, nama perempuan. Abi wa ummi fitil kal ghurfati al kabirati. Ayah dan ibuku di kamar yang sana. Kamar besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya cinta dengan ayah dan ibuku. Uhibbu akhi wa ukhti. Dan juga cinta kepada saudaraku dan saudariku. Bisa dipahami ya? Ada yang bisa terjemah? Kosakatanya masih banyak nih. Tapi sudah banyak tahu kan kosakatanya ya? Hadikoh mana? Taman. Akibah? Akibah belum. Sudah bisa dipahami nih ya. Kenapa di sini kok banyak tak marbutohnya? Karena di sini bercerita tentang ghurfah. Ghurfah itu kepunyaan muannas. Kan ghurfatun, ghurfatun karena ada di sini ada tak marbutohnya, maka setelahnya juga harus ikut tak marbutoh. Jadi dia mengikuti kayak ghurfatun jamilun. Ghurfatun jamilatun. Nah, nggak bisa dia jamilun, berlawanan. Dia harus ikut ghurfah. Ghurfahnya apa? Ghurfatun jamilatun. Dan juga ini soghirun, maknanya soghirun kecil, soghirun kabirun. Karena di sini pembahasannya ghurfah, jadi dia ikut tetap kabirotun. Oke, tak marbutoh. Nah itu. Ini yang di baris kedua ini fiha hanya ini kembali ke ghurfah ya. Hasan ke ghurfah. Apa nama ha itu kan? Domir. Domir ya. Domir, namanya itu domir. Bisa tak dia hanya ini balik ke kata sebelumnya saja, misalnya untuk taman, nggak bisa gitu ya? Atau itu hanya di kalimat sebelumnya ya, domir itu? Ini hanya kembali ke ghurfah. Ya. Kalau ke taman, enggak bisa. Karena itu setelahnya nafidah. Taman nggak mungkin ada jendela kan. Nah gitu. Jadi fiha nafidatun kabiratun. Jadi di dalamnya ada jendela.
Misalnya di masjid, berarti kita pakai fihi. Kan bukan muannas, masjidun. Fihi, fihi ada apa jendela tuh? Masjid itu ada apa? Misalnya ada kipas angin, ada meja, ada jam. Berarti fihi lampu, misalnya misbahun, sakofun, mukayyifun. Nah, gitu. Domir namanya. Nah, itu namanya domir. Ini sudah ya? Napsnya? Sudah semua ya? Selain hak mobil itu ada sadar. Ada. Kayak huwa humahum, hiya humahunna. Nah, itu domir untuk kata ganti. Tapi kalau ha di sini untuk kepunyaan yang tidak berakal. Di sini masih banyak yang perlu dipreteli. Di sini ada amama, nah itu namanya zorfuz zaman. Zorfuz zaman. Zorf makan. Zorf. Setelah itu kapal kita fihi ini dia yang baiti jamilunnya karena baiti jamilun. Iya, benar. Karena fihi, dia hi-nya tuh balik ke baiti tadi. Kan baiti kadi kok? Iya. Enggak. Maksudnya fiha gitu. Iya, kalau hadikoh, ini konteksnya dia ngomong berbicara tentang rumah, berarti fihi. Kalau berbicara tentang taman misalnya, ya dia fiha. Misalnya hunaka hadikotun jamilatun. Nah, di sana ada taman yang indah. Terus kita nyebutnya ada apa di dalam taman? Misalnya ada hewan-hewan, fiha hayawan, fiha al-azhar, kembang, bunga-bunga. Zarfu, zarf. Zahratun, zahratun. Zahratun itu bunga. Oh, juga ini. Intinya jangan pusing-pusing dulu. Sudah tahu maknanya, insya Allah sahal. Mau, alhamdulillah. Nah, ini kata tunjuk. Hadani. Kata tunjuk. Untuk dekat. Yukorib. Ya. Kata tunjuk. Nah, ini adalah kata tunjuk yang dekat. Misalnya barang-barang itu ada di sisi kita. Seperti ini air. Hadza ma'un. Hadza qolamun. Hadzani qolamani. Hadzani qolamani. Kalau dua kolam, ya dua pulpen dia pakai hadzani. Kalau tiga, dia kembali ke awal. Hadza kutubun.
Hadza aqlamun. Ini misalnya dua ya. Hadzani qalamani. Qalamani. Hazihi aqlamun. Itulah, pusing kan? Nah, ini kata tunjuk yang dekat, berarti barang-barang itu ada di sisi kita. Hadani, hatani. Hatani untuk muannas ya. Hada, hadi sama hatani untuk muannas. Hadani untuk muannas. Cuman ini untuk satu. Hada satu. Misalnya hada qalamun. Hada qalamun. Hadani qalamani. Di sini yang hadhihi mimsahatun. Mimsahatun. Kemudian kalau dua, hatani mimsahatani. Nah, jadi kalau ini dua, hitungannya dua, ininya ikut dua. Gitu. Ya, kenapa kalau dia bisa setelah awalnya hada qolamun, hadani qolamun kok bisa aklamun? Hadhihi aklamun. Karena hadhihi ini untuk jumlah lebih dari 3 dan juga tidak berakal. Kayak pusing antum ya. Berarti ini skip dulu. Berarti ini yang jelas ini untuk lil qarib, yang dekat, barang-barang yang dekat kita ya. Dari hada kitabun wa hada qalamun. Nah, itu sudah. Ini nanti dulu. Nanti sampai dua dulu ya. Ini penting kita paham dulu maknanya, insyaallah. Ini lil qarib. Tadi dikit-dikit ya. Untuk yang jauh ini, zalika dan tilka. Zalika untuk laki-laki, yang tilka untuk perempuan. Misalnya ada yang tanya, aina hakibati? Aina hakibati? Hakibah apa hakibah tadi? Nah, misalnya ada nanya, aina hakibati? Ya akhi, aina hakibati? Di mana tasku? Kalau nanya ini, aina hakibati? Misalnya anak tanya kantum, aina hakibati? Di mana tasku? Nah, bisa ya. Kalau jauh misalnya tilka hakibatuka. Tilka hakibatuka. Nah, kalau dzalika misalnya aina kitabi? Nah, dzalika kitabuk. Alal maktab. Bisa juga langsung alal maktab. Nah, ini untuk kata tunjuk yang jauh, itu yang dekat. Ini bisa dipahami kata tunjuk ini? Insyaallah bisa ya. Hadza baiti. Itu dekat atau posisi yang ngomong ini dekat rumahnya atau jauh orangnya? Dekat. Dikejar apa nih? Oh iya, yang so. Kanilah ya. Hadza baiti. Nah, ini yang ngomong ini dekat apa jauh nih? Dekat berarti ya. Hadza baiti. Misalnya kayak gini. Hadza masjidi. Ini masjidku. Nah, gitu ya. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Amama itu zarful makan. Artinya kata tunjuk untuk suatu tempat. Nanti zarful makan ini banyak. Ada amama, fauqa, tahta. Tahta ini masuk. Tahta ini di bawah. Tahta, fauqa itu di atas. Amama, khalfa, yamin, wa shimal. Tahta itu di bawah, bukan di atas. Jadi hadza lil qarib, dzalika wa tilka lil ba'id.
Hada baiti amamal masjidi. Nah, rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Maknanya? Bagus. Bisa terjemah ya? Coba. Satu-satu terjemah. Betul. Boleh. Ah. Nah, ini koreksi. Tahsin juga ini ya. Apa nih bahasa Arabnya tahsin juga. Panjang pendeknya harus diperhatikan. Karena kalau ndak perhatikan beda makna. Jadi ad-darsul hadiya asyar. Hadiya asyar. Asal. Baiti, rumahku. Asal. Ada pembelajaran ke-11. Asal. Rumahku. Baiti, rumahku. Hada baiti. Ini rumahku. Baiti amaman masjid. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku bagus. Bagus, indah bisa. Fihi hadiqatun. Di rumahku ada taman. Saghiratun. Kecil tamannya. Lanjut kan? Dah, gantian sebelah paragraf kedua. Baris kedua. Sikit-sikit aja, yang penting bisa paham gitu. Fadol. Iya, baris kedua. Ini kamarku. Asal. Fiha nafidatun kabiratun. Di dalamnya. Di dalamnya ada jendela besar. Mirwahatun. Jamilatun. Hasan. Jamil. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Innallaha jamil. Mirwahatun jamilatun. Yang bagus. Hadza sariri. Ini panjang kasur. Iya, kasur. Wa hadza kursi. Ini kursi. Wa hadza maktabi. Ya. Nah, maktabi, kursi, kalau ada ya-nya sukun belakang itu artinya kepunyaan saya. Jadi apa? Kasurku, kursiku. Hasan. Sa'ati. Sa'ah mana sa'ah? Sa'ah jam dan jamku Kolamun. Kolami penaku kitabku atau buku ala maktabi di atas meja. Iya. Wahaki bati dan tasku tahta maktabi. San. Nafidatun Nafidatun, nafidah. Jendela. Nafidatun ghurfati. Jendela kamarku maftuhatun. Terbuka. San, barakallahu fiikum. Masyaallah. Pelan-pelan asal tepat.
Baik, berikutnya. Badahu. Fihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudaraku. Ketika ghurfatu ukhti. Ini kamar saudara perempuanku. Itu ya, ketika itu. Ghurfatu ukhti. Itu kamar saudara perempuanku. Ghurfatu ukhti ibaratun Kabiratun. ghurfatu ukhti kabiratun wa ghurfatu. Kamar saudara perempuanku besar. Wa ghurfatun kamar ukhti saudara kamar saudara perempuanku kecil. Hasan, barakallahu fikum. Kemudian lanjut. Bang. Sedikit aja, Bang. Abu Abdurrahman. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ghurfatu akhi amama ghurfati. 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 Ya, Hasan. Ghurfah kamar. Kamar saudara Iya, saudara laki-laki betul. kamar saudara laki-laki di depan kamar. Nah, ghurfati kalau ada ya itu berarti kepunyaan saya, berarti punyaku. Iya, Hasan. Wa ghurfatu ukhti matbahi. Iya. Matbah artinya dapur. Di depan. Amama itu di depan. Di depan dapur. Iya, amama itu di depan. Akhir. Hasan. Iya. Hasan, barakallahu fiikum. Hasan, sudah insyaallah sudah bisa ya. Pelan-pelan. Su'ad nama orang. Ada artinya enggak? Su'ad. Wallahu alam ya. Belum nemu ana. Su'ad, wallahu alam belum tahu ya. Su'ad. Su'adu ana belum tahu. Wallahu alam. Jadi insyaallah pelajaran ini mudah ya, tidak sulit. Artinya kehidupan seharian kita. Dari cerita ini mungkin kita bisa rubah, kan kondisi kita di masjid mungkin bisa kita rubah. Misalnya mulai dari hadza baiti, itu hadza masjidi. Baiti amamal masjidi. Nah, berarti dirubah. Bisa. Iya bisa. Kan baiti jamilun misalnya. Fi hadiqatun saghiratun fihi dalam masjid ada apa? Fihi kita bisa lihat di sini fihi ada apa? Fihi ada misbah, ada kursi, ada meja, ada papan tulis, ada AC. Mana AC? Kipas angin apa? Nah, fihi mirwahatun. Lampu? Misbahun. Nah, gitu ya. Fihi misbahun wa mirwahun wa maktabun. Misalnya gitu. Kemudian hadhihi ghurfati. Ada di sini ghurfanya.
Mimbar apa? Mimbar ana lupa bahasa Arab mimbar. Nah, fiha nafidatun kabiratun. Nah, ini dirubah juga bisa. Di sini fiha karena masjid dirubah menjadi fihi. Fihi nafidatun saghiratun bisa. Fihi nafidatun. Kenapa kok fihi tapi nafidatun? Karena hinya itu kembali ke masjid. Fihi nafidatun kabiratun. Insyaallah mudah ya, bisa dipahami insyaallah ya. Dan maknanya juga sudah insyaallah bisa ya. Nah, kalau dipreteli seperti tadi lebih mumet. Ada hadi ini itu masuk ke nahu soalnya. Kalau ini kita nas-nas saya cerita, kemudian sudah paham apa ya? Sudah bisa mentarjim, insyaallah sudah bagus itu, sudah mulai. Baik, ilahuna mungkin soal sampai sini ada pertanyaan yang sudah dipelajari? Soal? Mafi? Alhamdulillah, paham tuh jami'an? Paham semua ya? Karena ada rencana ini mau ada ujian, tapi via Google Form aja. Ujiannya online pakai Google Form. Enggak perlu pakai. Boleh saya biar tahu kemampuannya. Iya. Nanti paling nantilah kapan-kapan ya. Anu dulu ya. Baik, entah naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah mudahkan untuk bertemu di pembelajaran berikutnya dan apa yang kita pelajari semoga menjadi amal ibadah kita dan juga berharap oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini yang sebagai wasilah untuk memahami agama kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.